Berbagai macam bencana alam seakan tiada henti menerpa Indonesia. Posisi Indonesia yang terletak di wilayah cincin api menyebabkan Indonesia rawan bencana. Berbagai macam bencana ini menimbulkan korban jiwa dan kerugian material sangat besar. Namun masih sedikit warga yang bersiap jika bencana alam terjadi sewaktu-waktu. Warga Desa Tanali, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan sebagian dari warga yang telah bersiaga jika bencana menerjang desa mereka. Tim Expedition mendokumentasikan usaha warga Desa Tanali dan sejumlah desa di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi bencana alam. Suara kentongan memecah ketenangan warga Desa Tanali. Suara kentongan dengan irama tertentu ini sebagai tanda bahaya. Setiap regu ada semua. Dengan sigap, tim siaga bencana desa berkumpul untuk berkoordinasi di halaman rumah adat. Karena memang situasi sudah mendadak, jadi ambil bahan-bahan perlengkapan masing-masing. Mereka harus bersiap mengevakuasi warga karena sungai Lowodaga sudah meluap dan banjir akan menerjang desa. Suara kentongan tanda bahaya juga membuat warga berhamburan keluar rumah dan segera berkumpul di depan rumah adat. Halaman rumah adat telah disepakati sebagai titik kumpul jika terjadi bencana. Roy Munduseko sebagai kepala adat atau dalam bahasa setempat disebut Mosalaki segera memerintahkan warga mengungsi. Dalam struktur adat, Mosalaki berada di urutan teratas dan yang berhak memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepentingan warga. Mendengar perintah Mosalaki, warga segera mengungsi ke sebuah bukit yang berada di pinggir desa. Tim siaga bencana desa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam proses evakuasi seperti ibu hamil, anak-anak, orang lanjut usia, serta orang berkebutuhan khusus. Tim ini dibentuk salah satu tugasnya untuk membantu proses evakuasi. Kasihan kami ini. Terbentuknya ini atas kesadaran masyarakat sendiri, karena selama ini kita melihat bahwa sebelum dibentuk ini kita kelihatan sangat semrawut dan tidak ada yang mengkoordinir, sehingga kami timbul rasa kesadaran dari masyarakat supaya dibentuk tim siaga desa. Meski kegiatan ini hanya simulasi evakuasi, namun warga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pengalaman terkena banjir menjadikan warga selalu siaga menghadapi bencana. Saya tidak bisa menagih. Manusia kita legone-one saya lah tuh. Bencana yang pernah terjadi ini bencana banjir. Bencana banjir itu yang sehingga banyak hewan, banyak manusia juga yang terbawa arus. Jadi kita pada waktu itu kita hanya mau menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita tidak memikirkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Sehingga lewat kesepakatan kami di pemerintah, agama dan adat, kita bentuk suatu tim, itu disebut dengan tim siaga desa. Selama proses evakuasi dan di tempat pengungsian, kaum perempuan melakukan peran yang sama dengan kaum laki-laki. Mereka tergabung dalam kelompok Kitikale atau dalam bahasa Lio berarti orang-orang pilihan dan merupakan bagian dari tim siaga bencana desa. RT 01 RW 01 ada 46 kakak. Jiwa ada 150 jiwa. Tim siaga bisa mencari anggota keluarga kita yang mungkin belum kita temukan. Sekali lagi saya sangat mengharapkan kita sama-sama kita mencari anggota keluarga kita. Masih kita sama-sama menenggai bola. Dan kami akan teruskan laporan ini ke Pak Camat. Siang Pak, ini dari Desa Tanali melaporkan telah terjadi kebanjiran di Dusun Tanali.
Dengan untuk sementara kami lapor korban yang meninggal 1 orang, cacat 1 orang, leher patah 1 orang, sudah meninggal 1 orang. Untuk sementara laporan sampai di sini, Pak. Sebentar baru kita laporan selengkapnya nanti ada dari tim siaga, karena tim siaga masih mencari korban yang meninggal dan yang hilang. Terbentuknya Kitikale itu karena begini, karena daerah kami kan daerah bencana, jadi kami selama ini mengingat karena peranan perempuan tuh kadang-kadang di nomor 2 kan, sehingga kami dengan pikiran kami sebagai perempuan langsung kami bentuk ini kelompok Kitikale itu sebagai bagian dari TSDB, tim siaga desa. Menurunkan bantuan berupa bahan makanan. Timbulnya kesadaran warga untuk bersiap menghadapi bencana diantaranya berkat pendampingan yang dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Nanti setiap kali film sampai kalau ditutup dalam kaitan itu. Lewat acara nonton bareng seperti ini, pesan-pesan tentang kebencanaan disampaikan. Kira-kira mereka percaya nggak sih Luis Figo datang ke Indonesia? Ah, masa? Ke Jakarta. Kalau benar Figo datang. pasti seru banget. Emang tahu siapa Luis Figo? Tahu dong. Tahu. Dia ganteng loh. Dia juga maco. Ya cool. Luis Figo adalah salah satu legenda Real Madrid. Dia bermain dari tahun 2000 sampai 2005. Luis Figo akan datang menghampiri Anda di Jakarta. Gabung di acara 2 Kelinci Indonesia Menggiring Bola bersama Luis Figo tanggal 30 Januari 2011 di Silang Monas Barat, Jakarta. Ikuti juga 2 Kelinci Indonesia Menggiring Bola yang akan diadakan di Bandung 27 Februari, Semarang 27 Maret, dan Surabaya 17 April 2011. 2 Kelinci, official sponsor Real Madrid. Bus Jackman, menghilangkan bau tak sedap dari sinar matahari dan asap. Bus Jackman, selamatkan harimu dari bau tak sedap. Siapapun dan dimanapun Anda, berkah BSM senantiasa hadir untuk Anda. Tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih berkah hadiahnya. Sepeda motor New Supra X, mobil New Avanza, paket umroh, dan Grand Prize sedan Mercedes-Benz. BSM gelugar hadiah, berkah tabungnya, berkah hadiahnya. Bank Syariah Mandiri, lebih adil dan menenteramkan. Bus Jackman, menghilangkan bau tak sedap dari sinar matahari dan asap. Bus Jackman, selamatkan harimu dari bau tak sedap. Lokasi desa Tanali yang berada di daerah aliran sungai dan daerah berbukit menyebabkan desa ini rawan terkena bencana. Ancaman banjir di Tanali bersumber dari Sungai Lowodaga dan Loworendo serta 8 anak sungai lainnya.
Banjir disebabkan pembukaan lahan baik di hulu ataupun di sekitar bantaran sungai serta tingginya intensitas hujan. Soal adat, memang dari dulu orang tua kalau namanya bencana tidak terpikir bahwa ini akibat dari buka hutan di hulu. Itu memang orang tua dulu bilang itu semacam ada kesalahan dari warga masyarakat. Desa Golulada, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ini merupakan daerah hulu. Daerah ini merupakan sumber mata air sungai-sungai yang mengalir di Tanali. Sebelum tahun 80-an, warga di Golulada merupakan petani dengan ladang berpindah. Kebiasaan ladang berpindah itu menyebabkan banjir besar di Tanali dan daerah hilir lainnya. Ngobrol dulu Pak, ngobrol sebentar. Ngobrol sama yang Untuk tahun 80-an ke bawah itu orang tua itu masih menggunakan ladang berpindah. Jadi untuk tahun 80-an ke atas ini sudah banyak dengan sosialisasi masukan-masukan dari LSM, dari gereja. Jadi masyarakat itu sudah menyadari benar dengan tanaman perkebunan karena melihat dengan topografisnya yang sangat tinggi, apalagi kita ini untuk daerah aliran sungai ke Laurea. Melihat bencana yang ditimbulkan akibat ladang berpindah, warga dengan bantuan beberapa lembaga segera mengubah kebiasaan itu. Mereka beralih dari menanam tanaman semusim ke tanaman kebun yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Keuntungannya itu kan kita menanam tanaman perdagangan semacam kemiri, kopi, cengkeh, kakao, merica, dan itu menambah penghasilan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kalau kemarin ladang berpindah itu kan penghasilan masyarakat itu kan berupa hanya padi dan jagung saja. Nah, dan sekarang ini kan masyarakat merasakan sekali ada peningkatan ekonomi lewat tanaman perdagangan ini. Kesadaran warga beralih ke tanaman keras juga disebabkan adanya rasa persaudaraan antara warga Golulada dengan warga yang berada di hilir yang sama-sama suku Lio. Mereka juga terikat aturan adat yang juga mengatur pemanfaatan lahan di samping adanya peraturan desa atau perdes. Namun aturan adat lebih kental dalam kehidupan warga desa Golulada. Selain sanksi lokal, ya kita ikut sanksi peraturan perundang-undangan punya yang berlaku. Selain sanksi lokal, tetapi kita lebih mengutamakan dengan sanksi lokal. Karena perdes ini bisa karena keterlibatan di dalam itu dari lembaga adat, tokoh masyarakat, maka kita lebih mengutamakan dengan sanksi lokal. Bilang ke mereka ya. Seperti di Golulada, aturan adat juga mengikat warga dalam pemanfaatan lahan. Warga dilarang menebang pohon dan berladang di lahan-lahan yang telah disepakati untuk dijadikan hutan. Jika ada warga yang melanggar, akan mendapat sanksi berupa denda dan sanksi yang terberat adalah diusir dari desa.
dalam kebiasaan kami masyarakat adat, kalau memang sudah dapat poi itu merupakan peringatan supaya tidak buat lagi kesalahan. Tapi kalau tetap buat melanggar, berarti dia tidak mau sama-sama dengan saya, dengan masyarakat yang lain. Dia harus pindah, cari di mana tempat yang tidak ada kebiasaan adat atau tidak ada yang orang perintah. Jadi harus pindah. Aturan adat pula yang menyebabkan Mosalaki sebagai tokoh panutan belum bersedia untuk direlokasi. Jika ingin pindah, Mosalaki dan warga harus mengadakan upacara untuk memindahkan rumah adat. Aturan adat ini telah berlangsung bertahun-tahun dan dipatuhi dari generasi ke generasi. Di luar kan tidak bagus kalau kita... Untuk pindah memang kalau kita hanya angkat memang itu mudah. Tapi lewat upacara adat itu nenek moyang sudah berikan bahwa kamu tidak boleh pindah sembarang atau hanya badan Mosalaki. Semua kalau Faivalu masyarakat harus ikut sama. Dan ini untuk pindah ini harus dengan kerbau. Dan tempat yang pindah sebelum-sebelumnya harus kami Mosalaki harus buat upacara lagi menentukan mana layaknya. Namun kini ada kebijakan bagi keluarga baru diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggal, termasuk di tempat relokasi yang telah disediakan. Bus Jackman, menghilangkan bau tak sedap dari sinar matahari dan asap. Bus Jackman, selamatkan harimu dari bau tak sedap. Lebih dari 3 juta orang di Indonesia terdeteksi sebagai pengguna narkoba. Banyak di antaranya adalah remaja. Lindungilah teman, sahabat, dan keluarga kita. Mereka lah generasi penerus bangsa. Saatnya untuk kita bertindak. Katakan tidak pada narkoba. Lindungilah remaja kita dan raih prestasi. Kira-kira mereka percaya nggak sih Luis Figo datang ke Indonesia? Ah, masa? Ke Jakarta. Kalau benar Figo datang. pasti seru banget. Emang tahu siapa Luis Figo? Tahu dong. Tahu. Dia ganteng loh. Dia juga maco. Ya cool. Luis Figo adalah salah satu legenda Real Madrid. Dia bermain dari tahun 2000 sampai 2005. Luis Figo akan datang menghampiri Anda di Jakarta. Gabung di acara Dua Kelinci Indonesia Menggiring Bola bersama Luis Figo tanggal 30 Januari 2011 di Silang Monas Barat, Jakarta. Ikuti juga Dua Kelinci Indonesia Menggiring Bola yang akan diadakan di Bandung 27 Februari, Semarang 27 Maret, dan Surabaya 17 April 2011. Dua Kelinci, official sponsor Real Madrid. Siapapun dan dimanapun Anda, berkah BSM senantiasa hadir untuk Anda. Tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih berkah hadiahnya. Sepeda motor New Supra X, mobil New Avanza, paket umroh, dan Grand Prize sedan Mercedes-Benz. BSM gelegar hadiah, berkah nabungnya, berkah hadiahnya. Bank Syariah Mandiri, lebih adil dan menenteramkan. Kalau soal pizza, gua sama penyiar Global Radio selalu datang ke Papa Ron's. Karena rotinya lebih enak, toppingnya selalu fresh dan kejunya banyak banget. Pokoknya Papa Ron's Pizza memang paling enak. Sebagai daerah yang rawan terkena banjir, ketersediaan air bersih menjadi masalah bagi warga Desa Tanali.
Wabah penyakit seperti diare sering menyerang warga pasca banjir karena warga mengkonsumsi air kotor. Untuk mengantisipasi keadaan itu, warga membangun sejumlah sumur dengan bantuan dari sejumlah lembaga. Sumur-sumur ini dibangun dengan perhitungan teknis agar tidak terkena luapan air banjir. Dan dari sumur ini kami rasanya sangat bagus sekali, karena di daerah ini di tempat kami ini selalu terkena bencana banjir, sehingga kami diusulkan supaya sebaiknya dibikin sumur perigi dengan maksudnya jangan sampai terjadi ada bencana susulan, karena pada saat itu nanti kalau terjadi bencana kami tidak bisa mengkonsumsi air yang kami ambil di kali. Makanya dengan adanya sumur ini pada saat bencana kami bisa dapat dikonsumsi. Nenek moyang warga desa Tanali telah memperhitungkan bahwa daerah mereka rawan terkena bencana, diantaranya banjir. Maka mereka membangun rumah panggung. Namun seiring berjalannya waktu, warga jarang yang membangun rumah panggung karena alasan biaya dan kepraktisan. Biaya untuk membangun rumah panggung lebih besar dibanding rumah biasa. Biaya dari rumah permanen itu hampir-hampir itu kalau dibanding dengan rumah ini dia lebih banyak biaya dibanding dari rumah permanen, sehingga orang lebih banyak lari ke tempat itu bangun rumah lebih permanen itu. Kalau rumah seperti rumah panggung ini itu dibutuhkan banyak biaya, karena kami ini ada kumpulan dari beberapa keluarga, kami bisa bangun rumah ini itu dari semua keluarga dulu. Meski rumah panggung di Tanali makin jarang, namun prinsip hidup selaras dengan alam masih melekat pada diri warga Tanali dan desa-desa lainnya di sekitar Tanali. Prinsip kehidupan yang selaras dengan alam ditularkan kepada generasi muda dan salah satunya lewat sekolah. SMP Negeri Mautenda yang sebagian siswanya dari desa Tanali mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Desa Mautenda merupakan desa tetangga dari Tanali yang juga beresiko terkena banjir luapan Sungai Lowodaga dan Loworendo. Tidak ada harta benda yang kami berikan, hanya ucapan. Sekarang bagaimana kita harus mencegah jangan sampai dengan ada bencana kita mengalami kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu, di rumah kita masing-masing, pertama, perlu mengadakan pembersihan. Tahu pembersihan dalam rumah? Tahu tidak? Tahu. Artinya baik dalam rumah maupun di luar rumah. Lubang sampah di luar rumah. Oleh karena itu, kita masing-masing rasa tanggung jawab. Banjir biasa, tetapi tidak terlalu. Tapi kami mulai berusaha untuk mencegah. Jangan sampai terjadi luar biasa yang diharapkan. Oleh karena itu, di tempat yang miring seperti ini kami selalu waspada kalau ditebang. Tetapi kami harus selalu menjaga, melestarikan lingkungan ini sehingga tetap utuh. Kalau keadaan banjir, kita harus waspada. Prinsip hidup selaras dengan alam diterapkan dengan memberi tugas pada siswa untuk menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa juga diajarkan aturan-aturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Kami juga berusaha ke depan bersama-sama masyarakat untuk melestarikan, terutama tempat-tempat yang gundul di desa ini, khususnya desa Mautenda, dan juga beberapa desa tetangga. Di sini ada 7 desa, ada 7 sekolah pendukung untuk SMP ini. Kami juga berusaha untuk ke depan dalam kegiatan ekstrakurikuler kepermukaan. Menjelang libur kami harus berkemah di desa itu untuk kegiatan menyangkut dengan tanaman umur panjang untuk mencegah banjir ke depan. Kearifan untuk hidup selaras dengan alam terus hidup dalam masyarakat dan telah ditunjukkan warga desa Tanali dan desa-desa lain di Ende.
Tuhan